Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from third group, and now we will going to explain to you about business correspondence, application letter, and resumes. Before we gonna explain our presentation, let me introduce our members. There are Ika Novitasari as a second presenter, and then Nur Aini as the third presenter, and the last is me, Sinta Dara Desya, as a moderator and the first presenter. These are the table of contents. There are definition, what is application letter, and then we're gonna tell you about steps how to make an application letter, and then definition, what is resumes, and the last is steps how to make a resumes. Okay, now I will explain to you about definition and types of application letter. Definition of application letter is application letter, also known as a cover letter, is sent with your resumes during the job application process. A letter adds more personality to your application by providing more details about your background and interest in the position. And then the types of application letter, there are 4 types. The first is application cover letter, and then prospecting cover letter, networking cover letter, and the last is email cover letter. Oke, yang pertama yaitu application cover letter, yaitu surat lamaran yang ditulis untuk melamar pekerjaan tertentu yang ditujukan kepada manajer dan terdapat resume dalam bagian surat lamaran pekerjaannya. And the second is prospecting cover letter, yaitu surat lamaran calon pelanggan, yaitu surat lamaran yang kita kirimkan kepada perusahaan yang kita inginkan. Kita membuat koneksi khusus yang menunjukkan bahwa kita tahu betul tentang perusahaan yang dituju. Jadi usaha ini bisa dilakukan meskipun perusahaan itu tidak menerima lowongan pekerjaan, mereka akan tertarik untuk menerima Anda gitu. And the third is networking cover letter, yaitu surat lamaran jaringan yang ditujukan untuk menempatkan diri di luar sana dengan meminta saran pencarian kerja atau rujukan posisi terbuka. And the last is email cover letter, yaitu surat lamaran email yaitu dokumen yang dikirim dengan resume untuk memberikan informasi tambahan tentang keahlian Anda. Surat lamaran ini juga memberikan informasi tentang mengapa kalian atau Anda memenuhi syarat pekerjaan yang Anda lamar begitu. And that's all from me. We're going to next presenter, that is Ika Novitasari. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Ika Novitasari. I'm a second presenter, and now I would like to tell you about writing guidelines for job application letter. This is the how to write an application letter. Okay, how to write application letter. The first is the length. The length should be no more than 1 page long. Jadi kalau kalian mau buat surat lamaran itu nggak boleh lebih dari 1 halaman. The second is format and the page margins, single space with a space between each paragraph. Use about 1 margins and align your text to the text. Nah, jadi formatnya itu single space ya, bukan kayak 2 columns gitu, tapi single space. Dan untuk page marginnya itu jaraknya dari teks ke teks yang lainnya itu 1. And the third is the font. The font such as Times New Roman, Arial, Calibri, and the font size should be between 10 and 12 points. Nah, jadi di sini
Untuk format penulisannya itu atau gaya teksnya itu menggunakan Times New Roman, Arial ataupun Calibri. Dan untuk ukurannya itu terdiri dari 10 sampai dengan 12. Nah, okay, in the next material, I would like to tell you about the how to write or what you should write on your application letter. Jadi apa aja sih yang harus kalian tulis saat melamar pekerjaan? Okay, the section of the letter. The verse is heading. The heading should begin with both your and the employer's contact information such as the name, address, phone number, email, and followed by the date. Nah, jadi di heading ini bisa kita bilang the opening of the letter atau apa ya, bisa dibilang itu kepala surat ya, kepala surat, okay? And I will give you the example how to write the header example or what you should write in your application letter. Nah, header example, you should write your name, example Ika Novita Sari, your address, where you are living, jadi alamatnya di mana kamu tinggal, your city, state, and zip code. Biasanya itu kan dari kayak desa, kabupaten, kecamatan gitu. And zip code ini bisa dibilang kayak kode posnya. And the next is your phone number. Next is your email address and followed by the date. Nah, the date is when you are making this application letter. Jadi di tanggalnya ini kalian tulis kapan sih kalian membuat surat lamaran ini gitu kan ya. And the next is the name of recipient. Nah, dari sini nih nama penerimanya. Jadi surat lamaran ini kalian tujukan ke siapa? To manager, to the director. Nah, kalian di sini the name of the recipient and the title of recipient. Nah, di sini tuh gelarnya, misalnya manager atau direkturnya tuh gelarnya sarjana ekonomi, sarjana manajemen, or sebagainya gitu kan. And the next is company, of course the name of the company. Jadi di sini tuh nama perusahaannya. Apa sih nama perusahaan tempat kalian melamar pekerjaan? And the next is of course the address of the company. Jadi ini alamat kantornya. And the last one is city, state, and zip code. Nah, di sini juga kabupaten atau kota dan juga kode pos dari kantornya. Misalkan kalian mau melamar itu misalnya kantor pusat, kantor cabang. Itu harus benar-benar sesuai dengan alamat kantornya. Okay. Next is salutation. Salutation is the polite greeting. The most common salutation is Dear Mr., Dear Mrs., and followed by the person's last name. Nah, jadi di salutation ini bisa dibilang kayak kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu, Kepala, Manajer, seperti itu. And I will give you the salutation or the cover letter salutation example. Nah, this is the different cover letter salutation. When you have a contact person, you can write, Dear Mr. Jones, Dear Mrs. Smith. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu udah kenal nih sama nama manajer atau nama direkturnya, jadi kalian tinggal aja bilang Dear Mr. Jones, Dear Mrs. Smith gitu. But when you don't have a contact person, you can write Dear Sir or Madam, Dear Hiring Manager, or to whom it may concern. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu nih nama manajernya atau nama direkturnya, jadi kalian bisa menggunakan kata-kata ini. Dear Sir or Madam, Dear Manager, and to whom it may concern. Because different, you know or not the name, the different cover letternya, jadi penulisannya itu berbeda. Okay, the next is body of the letter. Nah, jadi di sini apa aja sih yang harus kalian tulis di dalam surat lamar pekerjaan ini? The first paragraph mention the job you are applying for and where you saw the job listing. Nah, di paragraf pertama ini kalian menyebutkan pekerjaan apa sih yang sedang kalian lamar ke perusahaan tersebut dan where you saw the job listing. Nah, di mana sih kalian menemukan informasi tentang job ini atau tentang lamaran pekerjaan ini? In the common ya, biasanya
in a general we see in the newspaper, di koran gitu kan ya, di koran misalnya ada pekerjaan mencari gitu kan. Sometimes we get a link from our friends, bisa juga dapat link dari teman nih ada pekerjaan. Nah itu wajib kalian mention in the first paragraph. And in the next paragraph, share your experience and accomplishment. Nah, di paragraf selanjutnya atau di second paragraph ini, kalian harus memberikan atau menceritakan tentang pengalaman kalian. But when you are the first atau bisa kalian belum punya pengalaman nih, biasanya you should write your experience in organization. Misalnya selama organisasi kegiatan apa aja nih kegiatannya, terus juga pengalamannya apa. But when you have already have the experience, nah kalau misalnya kalian sudah punya experience nih, misalnya sebagai manager di perusahaan sebelumnya, when you are as manager in the old company, kalian juga harus mention, misalnya kalian udah punya pengalaman sebagai manajer selama 5 tahun, terus bisa kerja di bawah ini, bekerja sebagai tim dan sebagainya, itu harus kalian cantumkan in the next paragraph or in the second paragraph. And in the third and last part of the body of the letter, your thank you to the employer. Nah, untuk paragraf terakhir atau di paragraf ketiga ini, kalian ucapkan rasa terima kasih kalian, misalnya kepada siapa nih? Kepada manager atau kepada direkturnya, seperti itu. And the next is the complimentary clause atau bisa dibilang nih penutup ya. Of course, you should write the polite clause or the polite words. I will give you the example of a closing. Now, this is the closing example in the application letter. Sign off your email with a polite clause such as best or sincerely followed by your name. Nah, di sini cover letter closing example best, thank you, respectfully, sincerely, kind regards, and followed by your name. Misalnya thank you or respectfully, sincerely Ika Novitasari. Nah itu diikuti dengan nama kalian gitu. But avoid the words like take it easy, warmly, love, or put the emoji nyonyo send from my phone. Nah itu kalian nggak boleh gunakan kata-kata tersebut because it's impolite. Ini kurang sopan ya digunakan untuk application letter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nur Aini. I'm from the third group and I'm as a third presenter. Okay, here I would like to tell you about resume or CV. Definition of resume. A resume is a brief summary of personal and professional experiences, skill, and education history. Di sini maksudnya adalah resume merupakan salah satu berkas yang dibutuhkan setiap pelamar kerja yang akan ditujukan, yang akan diberikan kepada orang-orang kantor atau perusahaan. Berkas ini dapat menjadi wadah penyampaian informasi terkait kemampuan kita dan lain sebagainya. Singkatnya, resume di sini adalah ringkasan pendidikan, riwayat hidup, pencapaian kita, keterampilan yang dimiliki oleh kita. Di sini resume dan CV sebenarnya sama. Mereka sama-sama adalah sebuah berkas yang dibutuhkan oleh kita ketika kita ingin melamar kerja pada suatu perusahaan. Cuman perbedaannya di sini adalah resume lebih digunakan di negara Amerika, sedangkan CV lebih digunakan di negara Inggris. Lebih tepatnya kita yang berada di negara Indonesia, kita lebih membutuhkan, lebih menggunakan CV ketika kita ingin melamar suatu pekerjaan. Sebenarnya CV dan resume di sini mereka sama, cuman memiliki sedikit perbedaan, yang mana dalam CV berisi tentang data lengkap mengenai seseorang pelamar kerja, mulai dari tanggal lahir, alamat rumah, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan lain sebagainya.
Jumlah halaman untuk CV juga tidak dibatasi, ada yang 1 lembar, bahkan lebih dari 2 lembar. Dan juga di dalam CV, kamu juga perlu mencantumkan informasi pribadi seperti status perkawinan, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir yang bersertakan dengan foto diri pelamar kerja. Sementara itu, resume di sini hanya berisi mengenai keahlian yang dimiliki oleh seorang pelamar, riwayat pendidikannya, serta riwayat pekerjaan, juga riwayat organisasi yang pernah diikuti yang relevan dengan posisi pekerjaan yang akan dilamar. Oke, next topic is about how to write a resume. Di sini dijelaskan bagaimana cara menulis sebuah resume. Langkah-langkahnya di sini ada 8. The first one is about choose a resume format, yang mana seseorang pelamar ketika ingin menulis sebuah resume, mereka harus memilih resume yang formal yang akan dipilih ketika ingin menulis sebuah resume. Yang kedua, add your name and contact information. Tambahkan nama dan nomor HP kontak yang dimiliki kita. Untuk apa kita mencantumkan kontak kita dalam menulis sebuah resume? Agar orang-orang kantor atau orang-orang perusahaan ketika ingin menghubungi kita, mereka mendapatkan kontak kita melalui resume yang telah kita berikan kepada kantor tersebut. The third is write a standard resume headline, yang mana ketika kita ingin menulis sebuah resume, kita menulis judul resume yang menonjol dengan menggunakan huruf abjad. Number 4 is add your professional resume summary statement, yang mana seorang pelamar kerja ketika ingin menulis sebuah resume, mereka harus membuat resume yang bagus. Maksudnya bagus di sini adalah kita seperti merangkum pengalaman kerja dalam bentuk paragraf, kurang lebihnya seperti itu. Number 5, detail your work experience. Di sini maksudnya adalah seorang pelamar kerja, kita sebagai seorang pelamar kerja harus menulis detail tentang pengalaman kerja yang telah kita alami. Kita harus mencantumkan list data tentang pengalaman pekerjaan kita. Misalnya kita pernah bekerja di kantor mana, perusahaan mana, atau pabrik di mana. Number 6 is list relevant skill and keyword. Maksudnya di sini adalah kita harus mencantumkan keterampilan dan kemampuan kita dalam resume tersebut. Seperti halnya kita mempunyai skill dalam menguasai Microsoft Word ataupun Microsoft Excel. Kita tulis di dalam resume tersebut bahwasannya kita mampu menguasai Microsoft Excel. Ya, seperti itu. Nomor 7 di sini adalah add your education, certification, and any other relevant information. Di sini dijelaskan bahwasannya kita harus mencantumkan pendidikan terakhir kita, sertifikat yang pernah kita dapat, seperti halnya sertifikat yang pernah kita dapat dalam sekolah, organisasi, atau sebuah pekerjaan lainnya. The last is about tailor your resume and optimize for application tracking system. Di sini maksudnya kita harus membuat sebuah resume yang mana ketika orang-orang kantor atau orang-orang perusahaan nantinya bisa melihat resume kita. Ketika melihat resume kita itu kelihatannya bagus dan menarik. Intinya seperti itu. Di sini example template resume. Di sini kita memberikan sebuah contoh resume yang mana John Smith sebagai salah satu pelamar kerja yang menulis sebuah resume. Di sini John Smith menampilkan sebuah personal infonya seperti alamatnya, kontak yang bisa dihubungi seperti
phone number, dan juga email. John Smith juga menunjukkan skill yang dia miliki seperti communication skill, dan juga menampilkan sebuah bahasa yang dia kuasai seperti Prancis dan Jerman. Pengalaman yang John Smith punya di sini sebagai senior project manager, junior project manager, dan support officer yang pernah dia alami. Dan tak lupa juga John Smith menampilkan education, pendidikan terakhir yang dia tempuh yang pernah dia tempuh di Master of Computer Science University of Maryland dan juga Bachelor of Computer Science University of Maryland. Dan tak lupa juga menunjukkan sebuah sertifikat yang dia dapat dalam sebuah organisasi atau lain sebagainya. Okay, thank you for your attention. If you have any question, ask me or ask our group on Google Meeting discuss. Thank you so much for your kind intention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.